Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian keagungan hanyalah bagimu Bapa, yang terus memberikan waktu dan kesempatan bagi kami merenungkan firman Allah. Dan kami mau menyambut dengan penuh sukacita. Sebab itu berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sebagai renungan pada pagi hari ini, saya ambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Yang perikopnya dikatakan di situ, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema saya berikan kepada kita. Dalam kelemahan, Tuhan sanggup menolong. Saudaraku, dalam pembacaan kita melihat bagaimana suatu kejadian yang terjadi kepada ibu mertua Simon Petrus. Dikatakan bahwa dalam keadaan sakit demam. Dan pada waktu Yesus datang ke tempat itu melihat, maka Yesus menyatakan suatu mujizat, adanya pemulihan, adanya kesembuhan, di mana dikatakan di dalam ayat yang ke-15, maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ketika Tuhan memegang tangan perempuan itu, maka saudaraku, kalau Tuhan yang bertindak, tidak menunggu waktu, tetapi saat itu juga dikatakan demamnya lenyap. Tapi yang kita melihat di sini, saudara, dari mujizat, dari pemulihan, dari kesembuhan yang dialami oleh mertua Simon Petrus, respon yang dipakainya, respon yang diambilnya dari mujizat itu, dikatakan di dalam ayat yang ke-15 bagian C itu, ia pun bangun dan melayani Tuhan. Ini sesungguhnya yang harus terjadi dalam kehidupan orang yang mengalami mujizat. Hidup kita melayani Tuhan. Hidup kita pakai untuk bekerja di ladang Tuhan. Hidup di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa terjadi. Kita melihat bagaimana respon daripada ibu mertua Petrus. Dikatakan oleh firman Tuhan, ia pun bangunlah dan melayani dia. Dari kesehatan, kekuatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya, dia memakai untuk melayani Tuhan. Saudaraku, seharusnya inilah yang menjadi suatu bagian dalam kehidupan kita.
sebagai kita orang-orang yang mengalami mujizat pertolongan daripada Tuhan, maka sesungguhnya kita harus bangun dan melayani Yesus yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Kita pakai hidup kita untuk melayani Dia. Dalam segala apapun tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini, kita pakai melayani Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki. Saudara, itu yang pertama dari mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan itu untuk kita bisa melayani Dia. Kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan. Berguna Tuhan berikan itu supaya hidup ini, tubuh ini melayani Tuhan Yesus. Yang kedua, saudaraku, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Yang kedua, menyatakan kepada kita bahwa Tuhan, apa yang pernah Dia katakan di dalam kebenaran firman Tuhan, apa yang pernah Dia sampaikan, maka Dia akan menggenapi di dalam hidup kita. Tuhan menggenapi janjinya kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, banyak orang yang semakin datang kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang datang kepadanya, tetapi dikatakan Dia melakukan pemulihan. Yang kerasukan setan jadi sembuh, pulih. Dia menggenapi apa yang dikatakan di dalam firman-Nya. Dia menggenapi setiap janji yang terucap dari perkataan Tuhan. Karena itu saudara, dalam kehidupan kita ini mari kita yakin akan firman Tuhan, bahwa akan terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Sebagaimana yang dialami oleh mertua Simon Petrus dan juga orang-orang yang kerasukan setan yang datang kepadanya pada waktu itu. Ketika kita yakin dan membuat kita semakin datang kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya, maka Dia akan mengabulkan kepada setiap kita. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam ayat 16 itu, orang-orang yang kerasukan setan itu dibawa. Orang-orang yang sakit itu datang kepada Yesus. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka saudara, penggenapan janji Allah akan terjadi dalam hidup kita. Ini firman Tuhan kepada kita, renungan kita pada pagi ini. Yang pertama, bahwa melalui mujizat yang kita alami dalam hidup kita, itu Tuhan berikan itu untuk kita melayani Dia. Yang kedua, bahwa janji Allah, Dia akan menggenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, biarlah hari ini terus kita teguh dan kuat di dalam Yesus. Layanilah Dia selagi masih ada kesempatan. Dan yakinlah apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui kebenaran firman yang selalu kita renungkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, bahwa sesungguhnya apa yang kami alami dalam hidup ini, Tuhan selalu ada bersama kami
menyatakan suatu mujizat pemulihan. Dan Tuhan izinkan ada pemulihan supaya kami melayani Tuhan. Supaya melalui mujizat itu kami datang melayani Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Kami memberitakan kebesaran Tuhan. Kami memberitakan kabar keselamatan itu kepada dunia ini. Karena itu ajarin kami Bapa. Itu semakin membawa hidup kami untuk datang kepadamu. Siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, berkati Bapa dalam nama Yesus. Jika mereka dalam masalah, jika mereka dalam keadaan sakit, Bapa Engkau ada bersama mereka. Kau yang menjamah memulihkan di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan mereka, hamba serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau Bapa yang sanggup menolong. Teguhkan iman kepadamu ya Tuhan. Kau membela mereka. Kau menolong mereka Bapa. Dan jika mereka bergumul dalam segala pekerjaan mereka, perekonomian mereka, kebutuhan hidup mereka, Bapa berkatilah pekerjaan. Buatlah berhasil. Jauhkan dari segala kerusakan. Dari segala belalang pelahap kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah mereka mengalami mujizat yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dan biarlah sepanjang hari ini hidup kami di dalam pimpinan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Bagimu pujian kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya.